Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firza Haikal Firdaus. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pertama-tama perkenalkan dahulu, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mandalika Kaunisya, Maryland Islami, Muhammad Firza Haikal Firdaus, yaitu saya sebagai yang melakukan diskusi kali ini, dan Muhammad Lutfi Azharo. Pertama, kita akan mulai dari persetujuan finansial ekonomi. Persetujuan finansial ekonomi pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap mengirimkan Anak Agung Gede sebagai pemimpin delegasi ke Jenawa. Pengiriman tersebut bertujuan untuk meruntingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dan Belanda. Berikut ada gambar tokohnya. Kita akan lanjut. Pada tanggal 7 Januari 1956, dicapainya kesepakatan rencana persetujuan finansial ekonomi antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Namun, pada masa itu, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani rencana persetujuan tersebut. Hal ini membuat pemerintah Republik Indonesia harus mengambil langkah sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda secara sepihak. Hal tersebut dimaksudkan untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari keterkaitannya dengan pihak Belanda. Karena sebelumnya Belanda tidak setujui akan diadakannya finansial ekonomi ini, maka Indonesia mengambil kebijakan untuk melepaskan diri dari Uni Indonesia Belanda agar kegiatan perekonomian Indonesia dapat lebih leluasa dikerjakan oleh masyarakat Indonesia, oleh pemerintahan Indonesia sendiri. Pada tanggal 3 Mei 1956 merupakan tindak lanjut dari pembubaran Uni Indonesia Belanda, sehingga Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan Konferensi Meja Bundar. Akibat dari pembubaran tersebut, banyak pengusaha dari Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan yang dimiliki Belanda. Berikut adalah isi dari persetujuan finansial ekonomi. Yang pertama, persetujuan finansial ekonomi hasil KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan finansial ekonomi Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral saja. Dan yang ketiga, hubungan finansial ekonomi didasarkan pada undang-undang nasional yang tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Gerakan Asaat. Gerakan Asaat yang digagas oleh Mr. Asaat bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing, khususnya pengusaha dari Tionghoa. Pada tanggal 1956 Oktober, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk pengusaha-pengusaha pribumi. Kebijakan tersebut memunculkan reaksi negatif dari golongan pembenci kalangan Cina, hingga menimbulkan permusuhan dan pengerusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina, serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan pribumi. Jadi, pada saat gerakan Asaat ini muncul, banyak orang-orang yang menentang, khususnya dari golongan-golongan pembenci kalangan Cina, tentang gerakan ini, sehingga banyak menimbulkan perusahaan seperti perusahaan-perusahaan toko-toko Cina dan harta milik bendanya. Mengapa? Karena sebelumnya Cina kan memonopoli dagang masyarakat pribumi. Lanjut lagi, keadaan ini kemudian mengilhami para pengusaha Indonesia untuk mencari jalan pemecahan bagi kesenjangan ekonomi yang ada. Karena langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, maka dibentuk suatu organisasi sebagai wadah perjuangan atau badan perjuangan yang bernama KENSI, yang kemudian terkenal sebagai Gerakan Asaat, yang diambil dari nama Mr. Asaat, Presiden Republik Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya ada rencana pembangunan 5 tahun. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Repelita ini terrealisasi pada masa Orde Baru, yang dimana waktu itu dipimpin oleh Soeharto, dan di situ juga Habibie ikut serta juga menemani Soeharto. Lanjut, yang pertama ada Repelita 1 pada tahun 1969 sampai 1976. Fokus kerja yang ditetapkan dalam Repelita 1 adalah persiapan pembangunan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat industrial. Persiapan tersebut adalah kebutuhan pertanian dan infrastruktur. Jadi, pada Repelita 1 ini difokuskan atau memang ditujukan kepada persiapan pembangunan-pembangunan untuk masyarakat industrial, karena rencananya mungkin akan dibangun banyak sekali tempat-tempat industri, dan juga dipisahkan ke tempat-tempat untuk pertanian dan infrastruktur. Jadi tempat untuk industri, pertanian itu dipisah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, agar juga hasil-hasil pertaniannya maksimal. Contoh konkret kebijakan yang dilakukan adalah penerapan revolusi hijau yang menekankan adanya efisiensi produksi pertanian dan keramahan lingkungan. Lalu lanjut ke Repelita 2.
Fokus kerja yang ditetapkan pada Realita 2 adalah membangun infrastruktur untuk menjangkau pelosok daerah di Indonesia. Selain itu, berbagai persiapan tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan industri-industri hulu atau industri yang mengurusi bahan paling baku dalam alur rantai produksi. Terdapat pula program transmigrasi atau pemindahan penduduk ke pelosok wilayah untuk membangun potensi lokal yang ada beserta mewujudkan pemerataan pembangunan. Di Realita 2 ini difokuskan untuk infrastruktur dan aksesibilitas transportasi. Mengapa? Agar jarak dari kota ke kota mudah dijangkau dan dari orang-orang atau masyarakat dari pelosok dapat menjangkau ke daerah kota dengan mudah dengan akses-akses yang bermutu lebih baik. Dan juga di sini dijelaskan adanya transmigrasi. Mengapa? Karena agar tidak terjadi pemadatan dalam satu daerah saja, yaitu daerah perkotaan. Sehingga pemerintah melakukan program transmigrasi untuk melakukan pemerataan agar potensi-potensi dari tiap-tiap wilayah dapat lebih berkembang. Jadi tidak hanya di daerah kota saja, tapi daerah pelosok juga dapat berkembang. Sehingga dengan begitu kekayaan dan potensi-potensi dapat lalu pada Realita ketiga pada tahun 1979 sampai 1984. Fokus kerja yang ditetapkan pada Realita ketiga adalah pembangunan industri orientasi ekspor. Diharapkan Indonesia dapat memiliki kegiatan ekonomi yang berbasis penjualan produk-produk bernilai tinggi di pasar mancanegara. Ini diwujudkan dengan pendirian industri yang menyerap banyak tenaga kerja atau padat karya dan membutuhkan modal tinggi seperti aset dan teknologi atau padat modal. Jadi di Realita 3 ini difokuskan agar produk-produk Indonesia dapat diekspor keluar. Salah satu cara untuk meningkatkannya adalah dengan meningkatkan daya beli atau daya jual di dalam pasar dalam negeri dulu. Jika daya jual atau daya beli pasar dalam negeri sudah meningkat, maka untuk keluar dari kemancanegara dapat dengan mudah. Lanjut ke Realita 4 pada tahun 1984 sampai 1989. Fokus kerja yang ditetapkan dalam Realita 4 masih serupa dengan apa yang ditargetkan pada Realita ketiga. Hal ini dikarenakan keadaan bernama oil boom yang memberikan surplus atau keuntungan berlebih bagi Indonesia telah usai. Indonesia yang sempat terbuai dengan keuntungan berlebih tersebut harus kembali fokus dengan membangun industri orientasi ekspor. Wujud nyata dari fokus ini adalah ragam kebijakan terkait pembangunan sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan pengendalian jumlah penduduk. Sebelumnya Indonesia bekerja sama dengan yang namanya oil boom, akan tetapi oil boom ini telah selesai atau telah tidak beroperasi lagi di Indonesia. Padahal sangat memberikan surplus yang tinggi buat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia membuat program lagi untuk meningkatkan sumber daya manusianya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengendalian jumlah penduduk. Lanjut ke Realita kelima, pada tahun 1989 sampai 1994. Fokus kerja yang ditetapkan dalam Realita kelima adalah penyusunan dan perencanaan kegiatan industri yang berbasis jasa. Setelah sukses dalam membangun industri yang sifatnya ekstraktif, mengambil dari alam, dan industri yang sifatnya manufaktur, mengolah bahan baku yang memberi nilai tambah, diharapkan bahwa industri jasa juga dapat dibangun dengan mapan di Indonesia. Contoh dari industri jasa yang dimaksud tersebut adalah jasa keuangan seperti perbankan, jasa pariwisata seperti hotel, restoran, dan taman wisata, jasa penelitian dan pengembangan pengetahuan seperti konsultan, lembaga riset, dan semacamnya. Di Realita kelima ini, Indonesia mengembangkan satu industri lagi, yaitu industri jasa, untuk meningkatkan sumber daya yang lebih berkualitas dan pemasukan juga. Di antaranya industri jasa ini ada industri jasa keuangan, perbankan, jadi kalian bisa dengan mudah meminjam dan menabung di dalam sana. Lalu ada jasa pariwisata yang dimana dapat menarik para wisatawan dari mancanegara untuk masuk ke dalam Indonesia sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Realita tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan oleh adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958, mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Lalu yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Lalu yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah, sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Jadi, dikarenakan tiga hal ini, Realita tidak terrealisasikan dengan baik dan benar. Yang pertama, karena adanya krisis atau depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa, sehingga barang-barang yang diekspor ke luar negeri tidak terlalu laku banyak, sehingga tidak menutup modal awalnya, sehingga menyebabkan kerugian. Lalu adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda oleh perjuangan pembebasan Irian Barat ini, sehingga perusahaan-perusahaan yang tadinya ada di negara Indonesia diambil oleh Irian Barat, dinasionalisasikan. Lalu yang ketiga ada ketegangan antara pusat dan daerah, sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Seperti itu. Sekian presentasi dari materi yang telah kami buat dan rangkum sebaik dan sejelas mungkin. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.